Hai, welcome to Artocles. Masih dalam suasana arus balik lebaran, saya mengucapin sekali lagi Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Yang masih liburan selamat menikmati, buat yang udah masuk kerja selamat berjuang kembali. Mabar Kriminal update video 3 kali dalam seminggu untuk ngasih kamu info dan kasus terbaik dari seluruh dunia. Ada yang baru dan viral, ada juga yang sudah lama namun menarik. Segala yang berhubungan dengan misteri dan konspirasi akan dibahas lugas dan singkat sesuai keinginan kamu. Kasus kriminalnya udah pasti dipilihkan dari rangkaian kejahatan dengan konflik yang mendebarkan dan juga plot twist. Sebagian pasti udah tahu ya channel Mabar Kriminal yang lagi naik daun. Buat yang belum, saya sarankan kamu bisa cek channelnya, yang tentu aja link menuju ke sana udah saya sematkan di kolom komentar di bawah. Setelah nonton habis video saya ini, kamu bisa langsung ke Mabar Kriminal. Gadis ini bernama Adelaide Paseta yang lahir di kota Seseta, negara Laos pada tahun 2003 dan merupakan anak sematawayang. Ayah dan ibunya bernama Suna dan Vila yang mohon maaf tidak ada fotonya. Dulu pindah ke kota Takek untuk mengadu nasib dengan menjadi karyawan sebuah pabrik dengan gaji yang serba pas-pasan. Pak Suna kemudian beralih profesi menjadi supir angkot sementara ibunya menderita kanker payudara yang dalam masa ke masa semakin lemah tanpa bisa membantu ekonomi keluarga. Mungkin hal ini juga yang bikin Pak Suna mulai bermain nakal di luaran karena istrinya nggak pernah bisa memberi kepuasan. Hingga akhirnya berhubungan dengan seorang wanita yang bernama Bame Racawong di tahun 2018. Perempuan itu cuma ngejar duitnya aja karena dia pun melakukan hal yang sama pada banyak lelaki. Suna udah keburu baper bahkan janji akan meninggalkan istri dan anaknya demi Bame. Dia pinjam uang sana-sini demi memenuhi permintaan cewek itu, yang pada akhirnya sempat tinggal bareng dengan Bame selama 2 bulan. Ini ngebuat Adelaide yang kala itu masih berusia 15 wajib menjagai ibunya dan bertahan hidup dengan pinjam-meminjam ke tetangga. Bahkan hampir diusir dari kontrakan. Sebenarnya ada si bibi Adelaide di kota Takek juga yang sesekali ngebantu buat makan mereka. Tapi sang bibi udah benci banget ngelihat ayahnya Adelaide yang dari dulu itu nggak berubah, selalu main cewek dan hobi mabuk, jadi enggan buat ngebantu. Pernah juga satu kali, Adelaide mencari bapaknya ampe ketemu dan malah terjadi keributan antara dirinya dengan Suna. Bahkan Bame tega memukul dan menghina Adelaide yang sudah dianggap terlalu ikut campur sama urusan orang tua. Anak mana yang gak emosi ketemu sama pelakor begitu? Beberapa kali jumpa di pasar malah saling jambak-jambakan yang bikin ayahnya makin benci sama Adelaide. Tapi Tuhan ternyata gak pernah tertidur. Suna mengalami kecelakaan saat narik angkot dan gak bisa nyari duit dalam sebulanan. Dicampakkanlah sama Bame karena cuma bikin susah. Dengan menangis, dia balik pada anak istri yang kenyataan masih diterima oleh mereka. Bulan Oktober 2018, para rentenir dan preman mulai berdatangan untuk menagih utang keluarga yang banyak. Cara nagih utangnya agak anarkis, gak bakal tega untuk ngeliat. Di bulan yang sama, penyakit kanker Bu Vila makin parah hingga dia pun menghembuskan nafas terakhir di usia 40. Sebulan kemudian, keadaan Pak Suna makin depresi bahkan curhat pada putrinya bahwa masih sangat mencintai Bame si pelakor. Adelaide menangis akibat marah sama bapaknya. Udah sakit-sakitan, masih aja mikirin perempuan lain, bukannya sedih atas kepergian ibunya. Tanggal 14 November 2018, jadi sekitar 3 minggu setelah kehilangan sang mama, ternyata Pak Suna merenggut nyawanya sendiri dengan seutas tali tambang di dapur saat rumah sepi. Dia meninggalkan secarik surat di kantong celananya yang ngebuat Adelaide histeris sekaligus kecewa atas tindakan sang ayah. Keadaan pun memaksanya untuk tinggal bersama sang bibi, menjadi seorang yatim piatu. Sementara setahun kemudian di tempat lain, si pelakor tadi, yakni Bame, resmi menikah dengan seorang pria pekerja konstruksi bangunan yang namanya Tommy Salakam lalu dikaruniai seorang putra sebelum masa pandemi datang. Kehidupan yang dijalani Bame bersama keluarga kecilnya sangat harmonis dan serba berkecukupan. Meskipun dulu perempuan itu banyak memainkan hati lelaki, namun sejak kehadiran buah hati ya ada perubahan dalam sikap nakalnya.
Sebagian temen sempet heran, dulu antrian cowok yang meminang dia tuh jumlahnya lusinan, tapi kenapa pada akhirnya jatuh ke lelaki yang secara ekonomi justru pas-pasan. Sampai kemudian terungkap penyebabnya karena Bame keburu hamil justru sebelum pernikahan dilaksanakan. Bisa jadi karena itu Tommy yang terpilih, bukan deretan pria lain yang hartanya lebih menumpuk. Bahkan setelah anaknya berusia 2 tahun, Bame ikutan kerja berdagang pakaian untuk ngebantu perekonomian keluarga. Di bulan Maret 2022 saat berusia 19 tahun dan udah bekerja di perusahaan handphone, Adelaide mendapati akun Bame dan suaminya di Facebook. Lalu dengan sengaja ngirim pesan ke profil milik Tommy yang awalnya pura-pura salah kirim pesan broadcast mengenai video lucu. Hal ini dimaklumin sama Tommy hingga keduanya makin akrab di sosial media meskipun belum pernah berjumpa. Awalnya lelaki itu mengira bahwa foto-foto Adelaide adalah palsu, sampai kemudian memberanikan diri tukeran nomor handphone, SMS, chatting hingga video call dan melakukan pertemuan hanya untuk sekedar makan ataupun minum. Ada 3 kali berjumpa selama bulan April 2022, namun gak pernah lebih dari sekedar ngobrol dan bercerita. Kenyataannya, Tommy semakin jatuh hati pada keluguan serta wajah manis Adelaide yang bikin dia tuh ngebayangin terus setiap hari. Agak takut juga kalau mau macem-macem karena nampaknya seperti gadis baik-baik. Tapi uniknya setiap ngechat yang agak menyentil ke arah nakal gak pernah ditolak sama Adelaide yang bikin makin penasaran, lalu berusaha mengumpulkan keberanian untuk menggoda lebih jauh. Tapi selalu diingatkan juga sama Adelaide bahwa Tommy gak boleh macem-macem, ntar ketahuan istrinya malah berabe. Adelaide gak mau berantem sama wanita lain karena berebut laki-laki. Di tempat lain ada seorang pria bernama Lakot yang merupakan abang senior di perusahaannya suka sakit kepala dan demam setiap kali ngelihat kecantikan serta kebeningan wajah Adelaide. Lakot berusia 29 dan sudah 2 tahunan menikah dengan Winong yang juga satu tempat kerja. Namun makin hari istrinya makin cerewet yang bikin stres karena suka cemburu berlebihan. Sebenarnya Winong gak kalah cantik dan bening, tapi mulutnya juga pedas dan suka menyindir. Kebanyakan aturan yang bikin perkawinan mereka terasa sangat kurang nyaman. Kalau kata Lakot ya, tiap kali di rumah, udah terasa kayak di atas kompor, panas nggak bikin betah. Pengen keluar aja karena Winong posesif dan pantang nggak ngomel. Suaminya nggak boleh megang handphone lebih dari 5 menit. Tiap ada pesan masuk, wajib dibaca dulu sama sang istri. Nggak boleh tidur membelakangi Winong lebih dari 1 menit. Pas libur nggak boleh keluar rumah, dan wajib memuji istri cantik setiap 2 jam. Mengatakan I love you minimal 7 kali dalam sehari, dan banyak aturan lain seakan Winong adalah gabungan dari Dewi Padi, Dewi Amor, serta bidadari suci tanpa dosa. Dan jika keinginannya tidak dipenuhi, maka dengan mudah sang istri main pukul kepala, nampar wajah, bahkan pernah menendang Lakot karena dianggap memberi cinta palsu. Sebegitunya harus nunjukin cinta ternyata. Dalam beberapa kesempatan saat istrinya berada di area lain waktu bekerja, Lakot suka ngobrol sama Adelaide karena suaranya lembut dan merdu seakan menyiram gurun pasir yang tandus dengan kesegaran sirup marjan. Manis, tapi lengket namun melegakan. Adelaide sebenarnya juga takut-takut karena pernah dipelototin sama Winong saat menyapa si Lakot. Bahkan parahnya lagi, perempuan tersebut pernah mendatangi kontrakan Adelaide karena curiga suaminya ada di sana. Padahal saat itu Lakot sedang ada acara doa yang diadain oleh sepupunya, dan itu pun udah minta izin. Emang Winong aja yang pikirannya negatif. Akhirnya malu sendiri. Bukannya minta maaf, malah tetap judes dan ngancem-ngancem Adelaide jika berani mendekati suaminya. Jadi sebenarnya dalam masa waktu yang hampir berbarengan, antara Mei sampai Agustus 2022, ada 2 suami orang yang berusaha keras untuk mendekati Adelaide. Tapi dia fokus sama Tommy untuk membalaskan dendam ayah dan ibunya. Sejujurnya baik Tommy dan Lakot nggak ada yang disukai sama Adelaide. Bukan tipenya yang udah nikah begitu, bahkan berusaha menghindari Lakot karena takut sama Winong. Awal Juli 2022, Adelaide mau aja diajakin untuk ngobrol lebih akrab dan intim di Hotel Le Boton oleh Tommy. Mereka sempat kecup-kecupan, tapi tidak lebih dari itu. Adelaide pun mulai mengeluarkan jurus, di mana dia bilang sedang butuh dana besar untuk operasi kanker payudara bibinya, yang tentu hal ini tidaklah benar. Dia juga cerita sebenarnya ada si asuransi kesehatan, namun nggak bisa di-cover seutuhnya. Seandainya bisa ngebantu 100 juta kip atau 75 juta rupiah pasti akan sangat menolong. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa.
Hal ini yang terus jadi bahan pertimbangan Tommy, bahkan dia sampai berpikir akan mengabulkan semuanya, 100 juta kip itu. Yang terpenting bisa menikah dengan Adelaide karena udah bosan dengan Bame di rumah. Masalah hak asuh anak bisa diatur nanti. Sampai 3 minggu kemudian dengan dana pinjaman yang didapat, akhirnya berhasil juga Tommy mentransfer uang senilai 30 juta kip atau sekitar 20 jutaan rupiah pada Adelaide yang saat itu mau lagi diajakin check-in di hotel yang sama. Namun gadis ini cukup pintar karena nggak pernah mau disentuh lebih dalam, paling jauh hanya kecup-kecupan. Tommy nggak marah, justru salut sama sikap tersebut. Berarti Adelaide benar-benar menjaga kehormatannya, menjaga kesuciannya. Beda banget sama istrinya. Lah dulu aja, Bame udah mau diuel-uel sebelum nikah, makanya Hamidun sebelum resmi kawin. Belum lagi ada banyak cerita dari orang yang bilang, si Bame mah dulu semua cowok dilayanin, semua diizinin masuk, yang penting ada duitnya. Berbeda jauh sama Adelaide yang makin ngebuat Tommy nggak tahan untuk mempersunting jadi istrinya yang sah. Pada Selasa 2 Agustus 2022 dengan mengagetkan, Lakot mendatangi kediaman Adelaide sekitar pukul 4 pagi. Diketok pintunya dengan panik. Saat dibuka langsung, lelaki itu masuk dan memeluk Adelaide. Gadis tersebut bingung, namun dengan berurai air mata, Lakot bilang dia udah nggak tahan sama istrinya karena hatinya selalu lengket sama sosok Adelaide. Tentu aja gadis itu langsung teriak saat dengan beringasnya, Lakot mendekat bahkan menarik tangannya menuju kamar sambil dikekep sekuat tenaga. Adelaide coba melepas dekapannya namun kesulitan. Lengkingan keras kemudian membuat tetangga muncul dan coba menyelamatkan wanita tersebut. Lakot ternyata dibawa pengaruh alkohol dan mulai berontak saat sejumlah pria membawanya ke kantor polisi untuk diadukan. Beberapa jam kemudian menjelang siang, istrinya Winong datang untuk membebaskan sang suami. Malah justru sempat menuduh Adelaide yang nelpon Lakot supaya datang ke rumahnya. Hal ini bikin tetangga yang jadi saksi geram dan hampir memukuli Winong serta Lakot yang dianggap menyebar fitnah. Lakot pun dihukum kurungan 2 bulan. Dia dan istrinya dipecat dari perusahaan. Adelaide yang trauma juga mengundurkan diri dari kantor. Tidak lagi ngontrak namun balik ke rumah bibinya. Mengurung diri dan tidak komunikasi dengan dunia luar selama 3 mingguan. Pada hari Rabu 24 Agustus 2022 saat pulang ke rumah, Tommy langsung diomelin oleh istrinya karena ketahuan ada tagihan pinjol yang nilainya di luar akal Bame. Hampir 50 juta kip, itu buat apa aja? Soalnya sang istri nggak merasa pernah menerima uang sebanyak itu. Ternyata momen ini dimanfaatkan oleh Tommy untuk cerita jujur pada istrinya mengenai keinginan untuk segera bercerai. Dia pakai uang pinjaman guna ngebantu pacarnya yang butuh dana untuk berobat bibinya. Jadi sekarang seandainya Bame mau marah dan pisah ya silakan aja. Udah nggak betah dengan rumah tangga mereka dan memang sudah tidak ada cinta dalam hati Tommy. Ini bikin sang istri mengamuk terkhusus setelah suaminya ngasih tunjuk foto cewek yang dianggap sebagai pacar gelapnya, yang ternyata dikenal oleh Bame. Kepanasan dia sampai dengan tega, ngambil beberapa botol kecap bekas, lalu dihantamkan sekuat tenaga pada kepala suaminya. Dengan kondisi sekujur tubuh merah-merah dari kepalanya, Tommy mengambil salah satu pecahan botol tadi, lalu dihujamkan pada perut istrinya sebanyak 14 kali. Beberapa saat kemudian, tetangga muncul dengan kaget karena rumah mereka nampak seperti adegan dalam film horor, serba merah. Keduanya dilarikan ke Rumah Sakit Umum Provinsi Kamuan. Dalam masa 2 minggu setelahnya, baik Bame dan Tommy masih selamat meski menggunakan perban di beberapa area tubuh. Mereka pun kemudian menjalani pemeriksaan oleh pihak yang berwajib. Saling lapor tidak bisa terhindari, semua terjadi begitu aja. Bame bilang suaminya punya simpanan dan banyak mengerahkan hartanya demi cewek lain. Tommy bikin aduan bahwa istrinya menyerang terlebih dahulu dengan beringas, makanya dia pun berusaha untuk membela diri atas luka parah sang istri. Dengan dibantu pengacara Panelangsi yang berada di pihak Tommy, jelas sekali mereka ini berusaha agar terjadi win-win solution tanpa ada yang dipenjara. Sekaligus pisah aja lah katanya. Bahkan kemudian dihadirkanlah Adelaide ke pengadilan karena pengacaranya Bame menuduh telah menguras uang Tommy karena ingin balas dendam. Sayangnya dari bukti chat dan keterangan lelaki itu, akhirnya Adelaide nggak bisa dituntut atas kasus pemerasan. Meskipun dia bohong mengenai bibinya yang sakit, namun nggak pernah maksa Tommy untuk ngasih duit. Kan udah dibilang, kalau mau ngasih syukur, nggak mau juga nggak apa-apa.
Lelaki tersebut bahkan bersaksi, dia ngasih uang sebanyak itu dengan ikhlas dalam rangka memenangkan hati Adelai yang dicintainya. Kemarahan Bame semakin jadi dengan bercerita bahwa Adelai pasti datang dalam hidup mereka dengan sengaja, mau menghancurkan Bame. Ada masalah di masa lalu, makanya berusaha merusak rumah tangganya. Kesempatan ini diluapkan Adelai dengan ngebongkar aib lama Bame di mana dia menjadi pelakor dalam kehidupan orang tuanya. Bahkan sampai sekarang meski sudah berlalu 4 tahun, dia masih menyimpan foto-foto ayahnya saat bermesraan sama Bame. Ada video juga saat perempuan itu dulu menampar, mukul sampai menjadi penyebab kepergian kedua orang tuanya. Hal ini yang kemudian menjadi keributan di persidangan. Ada beberapa wanita lain muncul di pengadilan Takek yang menyudutkan Bame karena pernah merebut suami-suami mereka. Menjelang pembacaan keputusan di bulan Oktober 2022, kesehatan Bame menurun akibat luka pada perutnya yang ditusuk dahulu. Dia menjalani perawatan intensif lagi hingga kehilangan nyawa pada 27 Oktober 2022. Mau nggak mau status Tommy pun menjadi tersangka atas peristiwa ini. Niatnya terbebas dan menikahi Adelai gagal. Pada Senin 6 Februari 2023, Tommy menerima vonis 15 tahun kurungan atas kasus penghilangan nyawa istrinya dengan dalih melindungi diri dari serangan Bame. Tuntutan tingkat 2, anaknya kemudian diurus oleh kakek neneknya, dan Adelai pun menghilang sama sekali dari kehidupan Tommy. Bagaimana menurut kamu? Apakah ini emang tujuan Adelai untuk balas dendam terhadap Bame? Nyawa ganti nyawa. Bahkan dia nggak diharuskan mengembalikan uang yang pernah dikasih Tommy, karena itu pemberian ikhlas lelaki tersebut. Apa Adelai salah dalam hal ini? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan, di Artokels, S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.